Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah, pada kesempatan di malam ini kita lanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterjemahkan dengan seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasannya dari bagian keempat atau bab keempat, yaitu interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus. Jadi ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a syariatin da'watin khassah. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bahasan atau sub bahasan keempat ini, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al usati wal mudnibin. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang berbuat maksiat dan orang yang berbuat dosa. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh para sahabat, dan sahabat ini adalah orang-orang yang sangat menghormati, sangat memuliakan apa yang datang dari Allah SWT. Kalau itu perintah, mereka perhatikan, mereka kerjakan. Kalau larangan, mereka tinggalkan, mereka jauhi. Dan mereka adalah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dengan segala bentuk yang namanya maksiat. Jadi, tentu kita bicara mereka dalam artian sahabat secara umum. Nah, tetapi kita dapati bahwa meskipun masyarakatnya adalah masyarakat sahabat yang sudah kondisinya seperti itu, masih ada di tengah-tengah sahabat beberapa gelintir orang yang punya kekurangan atau punya kelemahan dari sisi setan mengganggu, setan membisikkan, setan menggoda, akhirnya terjerumus dalam hal yang masuk kategori dosa dan maksiat. Apalagi mereka yang baru meninggalkan jahiliyah dan baru masuk Islam. Namun demikian, kelebihan mereka adalah mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Bahkan kalau perlu, bentuk taubat mereka ini, mereka wujudkan dengan apapun, sampai kalau perlu mengorbankan nyawa sekalipun, untuk terbebas dari siksaan Allah SWT pada hari kiamat, mereka akan lakukan. Kalau itu memang harus dilakukan. Meskipun dalam banyak hal tidak harus sampai pada kehilangan nyawa. Tapi ini gambaran kesungguhan. Nah, kita perlu belajar dari sirah nabawiyah bagaimana manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa. Allah SWT memerintahkan kepada orang yang berbuat dosa pada saat itu untuk datang kepada Allah dan yang datang kepada Nabi SAW untuk supaya Nabi SAW memohonkan ampun kepada Allah SWT. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Jadi artinya kalau mereka berbuat dolim terhadap diri mereka, mereka datang kepadamu, kepada Nabi SAW, lalu mereka beristighfar kepada Allah, wastaghfarallahumur rasul. Nah, dan Rasul pun memohonkan kepada Allah SWT agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Lawajadullah tawwabar rahim. Jadi mereka memohon ampun kepada Allah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memohon kepada Allah SWT agar Allah mengampuni mereka. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang memberikan ampunan, tetapi memohonkan ampun kepada Allah SWT agar Allah memaafkan, mengampuni mereka.
Bagaimana interaksi Nabi SAW dengan mereka? Pada pembahasan sebelumnya, kita dapati bagaimana Nabi SAW rafiqan rahiman bihim. Nabi SAW bersikap lemah lembut terhadap mereka. Wa yu'amiluhum bimabda'i syafaqati warra'fah. Dan berinteraksi dengan mereka dengan prinsip kelemah lembutan. Lemah lembut, kasih sayang, ramah, santun. Wa yubayyinu lahum syana'atal ma'siyah. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana betapa buruknya kemaksiatan. Wa yasta'milu ma'ahumul khitab al-aqli ahyanan. Kadang-kadang beliau menggunakan khitab aqli. Kadang-kadang beliau menggunakan logika untuk supaya orang yang berbuat maksiat ini bisa berpikir dan menjauh dari maksiat tersebut. Jadi tidak hanya dengan kelemah lembutan, tetapi juga kalau perlu menggunakan logika untuk mengarahkan mereka, maka beliau pun akan menggunakannya. Seperti misalnya dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, ketika ada seorang pemuda datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang masih muda, masih usianya belum cukup matang dan dewasa, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, dia Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Ya tentu para sahabat melihat kejadian tersebut, mereka menegur. Ya, mereka bilang, hentikan, mah, mah. Tapi Nabi SAW menyatakan, udnu, dekatkan. Lalu kemudian orang tersebut mendekat pada Nabi SAW, dan itu adalah bagian dari proses untuk memberikan arahan sampai suasananya tenang, lalu duduk, lalu Nabi SAW bertanya satu persatu, apa kamu suka seandainya ada orang berzina dengan ibumu? Orang tersebut mengatakan, demi Allah, saya tidak mungkin, ya, eh, tidak mungkin merelakan. Ya, saya tentu tidak suka kalau ada orang yang berzina dengan ibu saya. Lalu Nabi SAW menjelaskan, orang-orang juga sama. Mereka juga nggak suka kalau ibu mereka dizinai oleh orang lain. Lalu Nabi SAW pindah ke yang berikutnya. Bagaimana seandainya ada yang berzina dengan putrimu? Orang ini lagi-lagi mengatakan, demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak akan suka. Saya tidak akan terima. Dan itu ditegaskan dengan sangat kuat. Lalu Nabi SAW menyatakan, sama juga dengan orang lain. Orang nggak akan terima kalau ada yang berzina dengan putrinya. Sama dengan perasaan yang kamu rasakan. Lalu kemudian, sampaikan lagi, afatuhibbuhu li ukhtika? Apa kamu suka seandainya ada orang yang berzina dengan saudarimu, kakakmu, atau adikmu? Lagi-lagi orang yang mengatakan, demi Allah, saya tidak akan terima. Saya tidak suka. Nah, sama juga dengan orang lain. Orang lain juga nggak mau ada orang berzina dengan kakaknya, dengan adiknya. Dia nggak akan terima. Kemudian, afatuhibbuhu li ammatika? Apakah kamu rela seandainya ada yang berzina dengan bibimu dari jalur bapak? Bisa bude, bisa bule, tapi dari jalur bapak. Lagi-lagi orang ini mengatakan, demi Allah, saya nggak terima. Lalu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama juga dengan orang lain. Mereka nggak akan terima ada yang berzina dengan bulenya, dengan budenya dari jalur bapak. Kemudian, afatuhibbuhu li khalatika? Apa kamu rela seandainya ada yang berzina dengan bule dan budemu dari jalur ibu? Lagi-lagi orang ini mengatakan, demi Allah, saya nggak akan terima. Saya nggak suka. Nah, sama juga dengan orang lain. Kata Nabi SAW, orang juga nggak akan terima kalau ada yang berzina dengan bulenya, dengan budenya. Artinya, kalau orang berzina kan pilihannya dengan salah satu dari itu. Dengan ibunya orang, dengan anaknya orang, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan bule budenya. Kan nggak ada wanita yang hidup di dunia ini, dia tidak dari siapa-siapa dan tidak punya hubungan keluarga dengan siapa-siapa. Nggak mungkin. Tentu bisa saja kalau itu terjadi kalau seandainya semua keluarganya sudah wafat. Kakak, adik, bapak, ibu, kemudian sepupu, ponaan, dan seterusnya sudah wafat semua. Tinggal sebatang kara. Nah, mungkin saja bisa begitu, tapi
Kita bicara yang umum. Kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita melihat wanita, ya ini kakaknya orang, adiknya orang, ibunya orang, anaknya orang, dan seterusnya. Artinya pilihannya ya cuma di situ. Oh ini bulenya orang. Iya, budenya kan cuma ada pilihannya cuma di situ. Maka setelah dengan logika seperti itu, baru Nabi SAW meletakkan tangan di dadanya, lalu menyatakan Allahumma sambil mendoakan Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah ampuni dosanya, bersihkan hatinya dan jaga kemaluannya. Dan sejak saat itu pemuda itu tidak lagi tertarik sedikit pun untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, ini Nabi SAW menjelaskan dengan menggunakan logika, meyakinkan, iqna al-aqli, meyakinkan dengan akal, dengan logika, agar orang tersebut mau menerima. Menerima bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang nista, perbuatan buruk, perbuatan yang tercela, sampai akhirnya muncul rasa benci dengan hal tersebut. Nah, di situ Nabi SAW menggunakan cara yang lemah lembut, santun. Tidak marah-marah, tidak mencaci maki, tidak membuli, tidak ada kata-kata kasar yang muncul dari lisannya. Dan Allah SWT menceritakan tentang nabinya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Artinya Nabi SAW juga bisa lemah lembut karena karunia dari Allah SWT, karena rahmatnya Allah. Dan seandainya Nabi SAW dengan akhlaknya yang begitu baik, lalu kemudian seandainya beliau kasar, keras hatinya, orang bisa menjauh. Bayangkan, ini Rasul Nabi Muhammad SAW. Ilmunya luas, mendalam, dan banyak kelebihan yang ada pada sosok beliau. Kalau beliau kasar, orang bisa lari dari dakwah yang beliau sampaikan. Apalagi kalau kita ini untuk pelajarannya bagi para dai. Apalagi kalau kita kasar, kita juga sangar pada orang, caci maki, kata-kata kasar dengan entengnya keluar dari lisan. Nah, ini tentu bisa membuat orang menjadi lari. Kemudian interaksi berikutnya adalah wa kana yadulluhum 'alal a'mali sholihati allati tukaffiru ma'asihim wa takunu sababan fi qabuli taubatihim. Nabi SAW menunjukkan kepada mereka amal-amal soleh yang bisa menghapuskan maksiat-maksiat mereka. Menghapuskan dosa yang pernah mereka lakukan. Dan yang bisa menjadi sebab diterimanya taubat mereka. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ada seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut menyatakan, "Ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita di pinggir kota Madinah. Tapi ya artinya saya berduaan, kalau sekarang pacaran, kemudian berduaan, bermesraan, tapi saya tidak sampai melakukan hubungan suami istri." Kemudian dia datang menemui Nabi SAW dan minta kepada Rasul SAW supaya diputuskan apa yang harusnya saya lakukan. Kalau memang saya harus dihukum, silahkan hukum ya Rasulullah. Lalu Umar menyatakan, Allah sudah menutupimu seandainya kamu menutupi untuk dirimu sendiri. Artinya, sudah itu perbuatan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang dan sudah mohon ampun kepada Allah lalu tutup. Tapi yang bersangkutan memilih untuk melaporkan kepada Nabi SAW. Dan saat itu Nabi SAW tidak menjawab. Kemudian orang tersebut pergi. Lalu Nabi SAW kemudian nyusul orang tersebut dan memanggilnya. Dan membacakan ayat, wa aqimis sholah. Tegakkanlah sholat torofayin nahar. Di dua sisi siang, pagi dan sore. Wa zulafam minal lail. Dan di tengah malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebajikan itu menghapuskan keburukan.
Dzalika dzikra lidzakirin. Adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Nah, ini di sini orang tersebut diingatkan supaya melakukan kebajikan setelah melakukan keburukan tadi. Diperintah untuk mengerjakan sholat. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk yang bersangkutan atau untuk semua kita? Dijawab, bal linnasi kafah. Dan riwayat Ibu di Sahih Bukhari disebutkan li jami ummati kullihim. Untuk semua umat. Apa yang dikerjakan? Sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu apa? Mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ini adalah hasanat yang menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dengan pahala yang didapatkan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan dan dosa. Dan ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam uh, Sahih Muslim, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Semua itu bisa menghapuskan dosa-dosa selama menjauhi dosa besar. Jadi salat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, bisa menjadi penghapus dosa selama menjauhi dosa besar. Sebagaimana ayat ini juga pada surat An-Nisa ditegaskan dengan makna yang sama berkaitan dengan menjauhi dosa besarnya. Surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang dari kalian, nukafir angkum sayyi'atikum. Kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kalian kepada pada tempat yang mulia. Nah, ini ayat yang menunjukkan pada kita bagaimana dalam hadis ini terdapati ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa, uh, lalu dosanya dengan misalnya berduaan, lalu baru sampai pada tadi misalnya coba pegang-pegang apa pegang tangannya misalnya, tapi belum sampai uh, melakukan seperti layaknya suami istri, melakukan hubungan zina seperti yang dilakukan oleh suami istri. Nah, maka ini uh, masih terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk ketika datang menyesal dan minta supaya diberikan hukuman, ternyata Nabi SAW cuma minta kepada yang bersangkutan untuk bertobat dengan disertai upaya untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa dikerjakan. Sholat 5 waktu, kemudian dengan amal-amal kebajikan lainnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi ini memberikan harapan besar bagi orang yang memang sejak awal sudah punya keinginan untuk bertobat. Berikutnya, wakana yahtatu, ini bentuk interaksi yang lain, wakana yahtatu katsiran fi iqamatil hudud wa ya'murul mudhniba ayyasturu ala nafsihi. Ya, wa ya'muru al-mudhniba ayyasturu ala nafsihi wa yatuba fi ma bainahu wa baina rabbih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, berhati-hati dalam menegakkan hudud, dalam menerapkan hukuman-hukuman, hukuman hudud, ya. Dan menyuruh pada orang yang berbuat dosa supaya menutupi dirinya, kemudian bertaubat yang langsung hubungannya antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang terbuka. Kalau bisa bertobat, segera bertobat. Jadi beliau berhati-hati dalam memberikan hukuman fisik. Kita lihat di sini uh,
ada beberapa orang yang pernah meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berbuat dosa, minta supaya dihukum, tapi Nabi SAW tidak menegakkan hukuman tersebut. Jadi orang-orang yang minta kepada Nabi SAW melakukan hukum had untuk dosa, tapi Nabi SAW menyuruh mereka untuk bertobat. Mereka diminta untuk kembali. Nah, ketika mereka bersikeras untuk dihukum, baru kemudian dihukum. Misalnya dari hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa Ma'iz bin Malik radhiyallahu an datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, tohhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Waihak. Irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Waihak ini kalau terjemah harfiahnya, celakalah kamu. Ulanglah. Istighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Nah, kemudian pulang. Tapi belum beranjak jauh. Kemudian dia kembali lagi. Belum balik lagi dan menyatakan, "Ya Rasulullah, tahhir nih. Wahai Rasulullah, sucikan saya." Lagi-lagi Nabi SAW menyatakan, "Waihaka, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Jadi, diingatkan lagi. Pulang. Istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Diminta supaya istighfar dan tobat. Dia pulang. Tapi belum jauh, balik lagi dan menyatakan, "Ya Rasulullah, tahhir nih. Wahai Rasulullah, sucikan saya." Dilihat, ini berulang. Dan Nabi SAW menyampaikan persis seperti dua kali sebelumnya. Artinya, waihaka irji' fastaghfirullah wa tub ilaih. Nah, sampai kemudian yang keempat, baru Rasulullah SAW bertanya. Ketika yang keempat kalinya, "Saya sucikan kamu dari apa?" Dijawab, "Minaz zina." Dari perbuatan zina. Nah, itu pun kemudian masih tanya lagi, "Amajnunun huwa?" Beliau tanya kepada kaumnya, apa orang ini gila, nggak waras? Kaumnya mengatakan, "Laisa bihi ba'sun." Orang ini, kata mereka, beliau orang yang normal, orang yang tidak gila. "Asyariba khamran?" Apakah ia habis minum khamr? Ya, sehingga ngomongnya ngelantur. Kemudian faqama rajulun. Lalu ada seorang yang bangkit, fastang kahahu falam yajid minhu riha khamrin. Kemudian dia mencium nafasnya dan tidak tercium bau khamr. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Azanaita, apakah kamu berzina?" Ya, artinya untuk memastikan kamu benar-benar berzina, orang ini, Ma'iz bin Malik ini tadi mengatakan, "Ya, nam. La'allaka qabbalta au ghamazta au nadharta." Nabi SAW juga ingin memastikan. Mungkin kamu cuma menciumnya, atau kamu menyentuhnya, merabanya, atau kamu cuma lihat aja. Artinya lihat wajahnya, lihat tubuhnya. Tapi tidak melakukan zina dalam artian memasukkan kemaluan. Ini tidak. Ketika ditanya begitu, dia menjawab dengan tegas, "Qala la ya Rasulullah." Tidak, wahai Rasulullah. Artinya bukan cuma sekedar mencium, bukan cuma sekedar meraba-raba atau melihat. Bukan itu. Kemudian tanya, "Hal ahsanta? Apakah kamu sudah menikah?" Qala na'am. Ya. Nah, setelah ditanya itu semua dan setelah melalui proses tadi, diminta untuk pulang sampai 3 kali, kemudian dipastikan ini tidak gila, bukan karena
pengaruh minuman keras, lalu eh, ditanya dengan memastikan apakah betul-betul berzina atau cuma lihat saja tapi tidak melakukan perbuatan zinanya, cuma melihat tubuhnya saja misalnya, ternyata jawabnya tidak. Ya, melakukan hubungan seperti layaknya hubungan suami istri. Jawab na'am, fa inda dzalika amara bi rajmihi. Nah, ketika itu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk dirajam. Kalau fantolak nabihi ila baqi'il gharqad, maka kami pun kemudian membawa yang bersangkutan ke Baqi, ya Baqi al-Gharqad, pemakaman Baqi. Fama awsaqnahu wala hafarna lahu. Ya, kemudian ketika kami bawa ke Baqi al-Gharqad, kami tidak mengikatnya atau menggali lubang untuknya. Jadi sama sekali faromainahu bil awam wal madari wal khasfi. Kemudian kami melemparnya dengan tulang, tanah liat dan tembikar. Kemudian fashtadda wastadadna khalfahu hatta ata ardal harrah. Kemudian dia lari. Nah, ketika lari, kami mengejarnya sampai tiba di harrahnya tanah yang berbatu, ya, di harrah. Kemudian fantasobalana. Nah, kemudian kami merajamnya dengan batu-batu besar. Faromainahu bijalami dil harrah. Kami melemparnya dengan batu-batu besar hatta mata sampai akhirnya mati. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu farra hina wajada masal hijarah wa masal maut. Dan ketika itu diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang terjadi lalu disampaikan, ya sampaikan bahwa kejadiannya seperti itu, dia kemudian lari. Lalu ketika mendengar hal tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla taraktumuh. Ya, mengapa kalian tidak membiarkannya saja? Lepas, biarkan aja. Dibiarkan aja. La'allahu ayyatuba fayatuballahu alaih. Siapa tahu dia bertobat dan Allah akan mengampuni taubat atau menerima taubatnya. Karena nasu fihi firqatin qaulun yaqul laqad halaka laqad hatat bihi khati'atu. Maka orang-orang berbeda pendapat mengenai Ma'is bin Malik ini. Sebagian dari mereka mengatakan dia dibinasakan dan dosa-dosanya telah menenggelamkannya. Qala wa qailun yaqul ma taubatun afdhalu min taubati Ma'is. Tidak ada yang lebih baik, ya tidak ada taubat yang lebih baik daripada taubatnya Ma'is. Annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu fi yadihi, meletakkan tangannya di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala uqtulni bil hijarah. Kemudian dia mengatakan rajam saya sampai mati. Lalu mereka sampai 2-3 hari berbeda pandangan seperti itu. Summa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahum julusun fasallama summa jalasa. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka, mereka sedang duduk-duduk, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian beliau duduk. Lalu beliau bersabda, Istaghfiru lima ibni Malik. Mohonkanlah ampun untuk Ma'is bin Malik. Lalu ghafarallahu li Ma'is bin Malik. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni Ma'is bin Malik.
Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'athum. Sungguh dia telah bertobat dengan sedemikian rupa hingga jika taubatnya dibagi-bagi kepada satu umat, taubat itu cukup untuk mereka semua. Artinya kualitas taubatnya berada pada level yang sangat tinggi. Bayangkan setara dengan umat. Nah, umat itu berapa orang? Lalu kemudian mereka semua selesai bertobat. Ini taubatnya satu orang, Ma'iz bin Malik. Minta supaya dihukum. Dan inilah salah satu gambaran suasana bagaimana kualitas kualitas para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka ketika berbuat dosa mereka minta supaya disucikan. Tadi kisahnya Ma'iz bin Malik. Sekarang kisah yang kedua. Kisah seorang wanita dari Ghamid, dari kabilah Azd. Ini kabilah Azd. Yang datang menemui Nabi SAW dinyatakan, ya Rasulullah tohir nih. Lihat sama ya, yang di atas. Dijawab oleh Nabi SAW, waihaki irji'i fastaghfirillah wa tubi ilaih. Celaka kamu. Kembalilah, mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah. Kemudian wanita ini langsung mengatakan, lihat apa? Wanita ini jadi peristiwanya setelah Maiz. Wanita ini langsung mengatakan ketika diminta seperti itu, saya tahu engkau ingin menyuruhku pulang seperti yang engkau perintahkan kepada Maiz bin Malik. Kemudian disampaikan, apa itu dosamu? Inna hubla minaz zina. Disampaikan bahwa hamil karena zina. Kemudian lalu Nabi SAW bertanya, apakah itu kamu? Jawabnya, iya. Nah, kalau gitu Nabi SAW menyatakan, hatta tadoi ma fi batniki. Kalau gitu, tunggu sampai melahirkan bayi yang ada di rahimmu. Lalu kemudian ada seorang Ansor yang bertanggung jawab membantu memenuhi kebutuhannya wanita tersebut sampai melahirkan anaknya. Datang menemui Nabi SAW dan kemudian wanita dari kabilah Ghamid ini, jadi wanita Ghamidiyah ini datang dan kemudian mengatakan dia sudah melahirkan. Nah kemudian kalau gitu kita tidak merajamnya sampai dia menyusui, ya dibiarkan sampai menyusui. Lalu kemudian dibiarkan sampai menyusui. Setelah itu baru setelah selesai menyusui baru dirajam. Ini untuk menunjukkan pada kita Nabi SAW tidak langsung menerapkan hukum had, tapi diberikan kesempatan kalau mau taubat, kalau mau beristighfar kepada Allah, itu yang ditempuh. Tidak serta-merta langsung pindah ke hukuman dalam bentuk di dirajam. Demikian ulasan kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.